Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan terkait dampak masif korupsi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Penny Ramasari dengan akhiran NPM 090, dan ada juga Nadia Tifadiaul Haq Nuryaman dengan akhiran NPM 012, dan ada juga teman saya satu lagi, Muhammad Ilham Fauzan dengan akhiran NPM 028. Dan yang pertama yaitu adalah latar belakang. Korupsi merupakan bentuk kegiatan yang terbilang sulit untuk diberantas. Hal ini disebabkan oleh salah satunya bahwa adalah korban korupsi ini seringkali tidak merasa bahwa dia merupakan korban dari kejahatan ini. Korban kejahatan korupsi merupakan korban yang tidak langsung merasakan, namun akan terjadi kepada siapa aja secara acak di kemudian hari. Sebagai contoh, ketika alat kesehatan korupsi, kita tidak bisa menunjuk nama-nama siapa aja yang akan jadi korban, namun bisa dipastikan suatu saat akan ada yang menjadi korban akibat ketidakadaan alat kesehatan yang seharusnya ada. Kondisi ini juga akan terjadi pada bentuk korupsi lainnya. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Akibatnya, kualitas pelayanan publik menjadi menurun dan masyarakat yang akhirnya merasakan dampaknya. Baik, selanjutnya ada dampak korupsi. Dampak korupsi yaitu yang pertama dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek yang hebat dan enormous destruction effects terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain yang akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, dan berikut adalah hasil dampak ekonomi yang terjadi, yaitu yang pertama, lusuhnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, yaitu korupsi bisa bikin perkembangan ekonomi jadi lambat, soalnya banyak juga investor yang jadi ragu buat menambahkan modal kalau di suatu negara masih banyak praktik suap yang tidak jujur. Contohnya misalnya ada perusahaan yang mau buka pabrik tapi bayar suap dulu buat dapat izin, akhirnya perusahaan itu memilih investasi di negara lain. Dan yang kedua itu ada penurunan produktivitas, yaitu kalau korupsi terjadi seringkali orang yang dapat jabatan bukan karena kemampuan tapi uang atau koneksi. Akibatnya pekerjaan tidak maksimal dan produktivitas menurun. Contohnya ada pegawai yang menjadi pemimpin karena menyuap padahal dia kurang mampu untuk mengatur pekerjaan. Dan selanjutnya ada rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, yaitu korupsi juga bisa bikin kualitas pembangunan atau pelayanan jadi buruk karena sebagian dana yang seharusnya dipakai malah disalahgunakan. Contohnya jalan yang baru dibangun cepat rusak karena bahan yang dipakai tidak kualitasnya rendah akibat sebagian dana proyek dikorupsi. Dan ada juga yang keempat, yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, yaitu pendapatan negara jadi berkurang. Korupsi dalam pajak bisa membuat negara kehilangan pemasukan. Biasanya yang terjadi karena manipulasi data atau suap kepada petugas pajak. Contohnya sebuah perusahaan menyuap petugas pajak supaya jumlah pajak yang harus dibayar jadi lebih kecil. Dan yang kelima ada meningkatnya hutang negara. Yaitu hutang negara bisa bertambah kalau banyak negara yang hilang karena korupsi. Pemerintahan kadang harus meminjam uang untuk menutupi kekurangan pembangunan. Contohnya dana untuk membangun sekolah atau rumah sakit berkurang karena korupsi, sehingga pemerintahan harus mencari pinjaman tambahan. Dan selanjutnya itu ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, yaitu korupsi bikin biaya pelayanan jadi lebih mahal karena ada uang tambahan yang tidak resmi, kayak bikin KTP atau surat tertentu kadang harus masuk orang
orang dalam supaya bisa cepat, kayak nembak bikin SIM kayak gitu juga itu termasuk. Dan selanjutnya ada pengentasan kemiskinan berjalan lambat, yaitu eh, kalau ada dana bantuan dan korupsi. Baik, yang ketiga ada terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, yaitu eh, korupsi juga bikin masyarakat jadi sulit mendapatkan fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan, atau kayak sekolah atau layanan kesehatan yang seharusnya murah malah jadi mahal. Dan yang selanjutnya ada meningkatnya angka kriminalitas, yaitu angka kriminalitas bisa meningkat kalau ekonomi masyarakat sulit karena dampak korupsi. Sebagai orang bisa nekat melakukan kejahatan. Contohnya yaitu ada orang yang mencuri karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang terakhir ada solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi, yaitu korupsi juga membuat orang jadi kurang percaya satu sama lain dengan nilai kejujuran makin berkurang. Contohnya banyak orang yang mulai menganggap suap atau kecurangan itu sebagai hal yang biasa. Baik, selanjutnya yang ketiga ada runtuhnya otoritas pemerintah. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Korupsi ini bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran ini sudah ditegakkan lagi dan yang paradoksal adalah siapapun yang meneriakan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat, penguasa, bahkan oleh masyarakat sendiri. Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik ini adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini, kekuatan politik sangat dominan sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggota tersebut meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi, jelas ini akan sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Melindungi seorang koruptor dengan koran politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Yang kedua, ada tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Secara umum, peraturan dan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan atau bilet instrumen yang bisa berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya peraturan dan perundang-undangan ini berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Yang terakhir ada birokrasi tidak efisien. Survei terbaru tahun 2015 yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy menunjukkan bahwa 3 negara Indonesia, Vietnam, dan Cambodia adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia, sedang Singapura dan Australia adalah yang paling efisien. Political Economy konsultansi ini menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negara sendiri tetapi juga asing. Tidak efisiennya birokrasi dan persepsi korupsi ini dianggap sebagai faktor yang menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. Terus yang keempat, ada dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, ada munculnya kepemimpinan korup. Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat demokrasi yang rentan pula. Perilaku koruptif dan korupsi sudah dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya, tapi karena kemampuan dan kepimpinannya. Yang kedua, ada hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh masyarakat. Apatisme ini yang akan terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih, dan adil. Yang ketiga, ada menguatnya plutokrasi. Korupsi ini yang sudah menyandera pemerintah pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi karena sebagian orang atau perusahaan besar tadi telah melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat mereka lah yang mengendalikan dan menjadi berkuasa atas pemerintahan negara ini. Yang terakhir, ada hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh haknya. Seharusnya perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar.
Sedangkan kalau kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ini ada di tangan rakyat. Yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Hal ini terjadi karena banyak anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat karena partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara ini dinikmati oleh partai. Slide selanjutnya, yang kelima, ada dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, ada fungsi pemerintahan mandul. Korupsi ini telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan, begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktik korupsi. Korupsi ini tidak diragukan, tetapi menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya, isu korupsi ini lebih sering bersifat personal, namun dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi ini tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Pada tataran tertentu, imbasnya dapat bersifat sosial. Korupsi yang berdampak sosial sering bersifat sama dibandingkan dengan dampak korupsi terhadap organisasi yang lebih. Yang kedua, ada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi ini terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media. Saat ini semakin mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Survei oleh Global Corruption Barometer yang disusun Transparency International tahun 2017 memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia ini menganggap level korupsi meningkat, dan dari hasil survei mendapatkan peringkat lembaga negara yang paling korup. Yang pertama ada DPR, yang kedua birokrasi pemerintah, yang ketiga ada DPRD, yang keempat partai politik, yang kelima kepolisian. Akhir-akhir ini, masyarakat kita banyak diinformasikan melalui berbagai media tentang bobroknya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Mulai dari kasus suap, proyek anggaran, suap perancangan APBD hingga kasus mega korupsi EKTP yang melibatkan Ketua DPR RI ini, Setia Novanto. Selanjutnya, ada permintaan baik pusat maupun daerah. Dari awal pendirian KPK ini hingga tahun 2017 sudah ada 80 orang kepala daerah dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati yang ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Adapun modus korupsi yang dilakukan adalah jual beli jabatan, jual beli perizinan pengelolaan SDA, penyelewengan dana BPJS, suap proyek konstruksi jalan, suap perizinan bangunan, penyuapan jaksa, dan sebagainya. Masuk tahun 2018, sebanyak 7 pemimpin daerah yang terdiri 6 bupati dan 1 gubernur tertangkap dan dijadikan tersangka korupsi oleh KPK, sehingga menambah lagi jumlah pemimpin daerah yang ditahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Nah, yang pertama, kerawanan Hankamnas karena lemahnya alat untuk sistem senjata dan SDM, yang artinya adalah kemampuan pertahanan negara bisa melemah jika peralatan militer dan kualitas sumber daya manusia tidak kuat. Nah, yang kedua, lemahnya garis batas negara. Jika pengawasan dan penjagaan perbatasan tidak kuat, bisa terjadi pelanggaran wilayah oleh negara lain atau aktivitas ilegal. Untuk yang ketiga, menguatnya sisa kekerasan dalam masyarakat, yaitu ketika kondisi keamanan tidak stabil, potensi konflik, kriminalitas atau kekerasan di masyarakat bisa jadi meningkat. Untuk selanjutnya yaitu B, era digital dan dampaknya pada penanggulangan korupsi. Era digital ditandai dengan perkembangan teknologi dan internet yang sangat pesat sehingga mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Internet membuat penyebaran informasi sangat cepat, memudahkan aktivitas seperti transaksi perbankan, perdagangan online, pendidikan, dan pelayanan publik. Namun, perkembangan ini juga membawa dampak positif dan negatif dalam upaya penanggulangan korupsi. Pertama,
teknologi digital dapat meningkatnya kualitas kejahatan korupsi karena pelaku dapat menggunakan teknologi untuk melakukan korupsi dengan cara yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Selain itu, koneksi internet yang luas membuat dampak korupsi bisa lebih besar dan bahkan lintas wilayah. Yang kedua, paparan informasi yang sangat tinggi di era digital membuat masyarakat menerima banyak informasi dari berbagai sumber. Hal ini bisa menimbulkan sikap permisif terhadap sesuatu masalah karena perhatian masyarakat mudah berpindah dari satu isu ke isu yang lain. Untuk ketiga, maraknya hoaks di internet menjadi tantangan dan pemberantasan korupsi. Banyak masyarakat yang belum memiliki literasi digital yang baik sehingga mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi opini publik. Jadi, untuk yang ketiga ini, banyak sekali hoaks gitu yang bertebaran dalam internet yang belum tentu itu pun benar atau salahnya gitu karena masyarakat minim dalam literasi gitu. Contoh seperti adanya video viral gitu, video yang dibagikan viral dan itu pun belum tentu benar atau salahnya karena masyarakat hanya melihat dalam video itu tersebut, bukan dalam apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk kesimpulannya, korupsi memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan negara dan masyarakat. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi seperti melemahnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, dan berkurangnya pendapatan negara, tetapi juga pada sosial, seperti meningkatnya kemiskinan, mahalnya pelayanan publik, dan menurunnya solidaritas masyarakat. Selain itu, korupsi juga merusak politik dan demokrasi, menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta melemahkan penegakan hukum dan keamanan negara. Di era digital, teknologi dapat menjadi dua sisi. Di satu sisi dapat membantu transparansi dan pengawasan, tetapi di sisi lain juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan korupsi dengan cara yang lebih canggih serta menyebarkan hoax yang mempengaruhi opini publik. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.